Saya Ibu Tebagus Darmawan akan menjelaskan asylum case Kolombia dan Peru. Pihak yang terlibat sengketa. Kasus hukum internasional yang terjadi pada tahun 1950 ini berawal dari pemberontakan terhadap pemerintahan Peru yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 1948 yang dipimpin oleh Victor Raúl de Haya de la Torre yang merupakan pemimpin dari American People's Revolutionary Alliance atau bisa disingkat APRA, sebuah partai politik di Peru. Namun, pemberontakan tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah Peru pada hari yang sama. Karena gagal dalam pemberontakan tersebut, kegagalan Haya de la Torre menjadi buron oleh pemerintah Peru yang diperintahkan untuk ditangkap dan terancam dipidanakan. Ia menjadi orang yang paling dicari-cari oleh pemerintah Peru saat itu. Karena keselamatannya merasa terancam, maka ia melarikan diri ke Kedutaan Besar Kolombia di Lima, Peru dengan maksud untuk meminta suaka diplomatik kepada Kolombia. Pokok sengketa. Pada bulan Oktober tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Republik Peru mengungkapkan siapa yang dalang di balik kejadian tersebut. Presiden menduga bahwa yang menyebabkan peristiwa ini adalah APRA yang dipimpin oleh Victor Raúl Haya de la Torre. Kemudian, Victor melarikan diri ke negara tetangga, Kolombia. Ia pun kemudian meminta pertolongan serta perlindungan suaka dari pemerintah Kolombia dan akhirnya membuahkan hasil di mana pemerintah Kolombia memberi suaka terhadap Victor Raúl Haya de la Torre. Namun, setelah diumumkan di Kementerian Luar Negeri Peru, pemerintah Peru merasa tidak enak dengan apa yang diberikan oleh pemerintahan Kolombia. Argumen singkat masing-masing pihak. Menurut pemerintah Peru, Victor bukanlah seseorang yang layak untuk dilindungi. Dia hanya sekedar buangan politik karena dia telah melakukan aksi kejahatan. Setelah itu, pemerintah Kolombia tetap memberikan perlindungan pada Victor dengan alasan dia memang patut untuk dilindungi. Untuk memutuskan diberi perlindungan atau tidak, itu terserah pada si negara tujuan tanpa persetujuan negara asalnya. Karena kalau kita pikir secara logika, mana ada sebuah negara yang memberikan izin pada negara tujuan untuk melindungi si para pencari perlindungan jika memang sebenarnya negara itu bersalah. Setelah itu, pemerintahan Peru bersikeras dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Akhirnya mereka membawa kasus ini ke ICJ atau bisa diperpanjang International Court of Justice. Dari keputusan ICJ dikatakan bahwa Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti. Putusan singkat Mahkamah Internasional. Dalam kasus ini, sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwasannya Kolombia tidak berhak memberikan suaka kepada Mr. Victor. Akan tetapi, Kolombia juga tidak berkewajiban untuk menyerahkan Mr. Victor kepada Peru. Kolombia mengutip perjanjian Montevideo tahun 1933 tentang suaka. Namun Peru tidak meratifikasinya, mengingat bahwa aturan yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut adalah untuk mengklarifikasi suaka oleh negara-negara yang mengatakan bahwa suaka merupakan pengkodean simpel dari aturan yang jenisnya telah meluas di Amerika. Dan Peru telah mengambil jalan ke arah sana dengan memberikan safe conduct space kepada pencari suaka yang lain. Pengadilan mempertimbangkan bahwa Peru tidak termasuk dalam perjanjian Montevideo pada tahun 1933, sehingga tidak pada kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan prosedur yang biasa. Pengadilan memutuskan bahwa Kolombia tidak berhak memberikan suaka kepada Haya de la Torre, dan Peru tidak terikat pada perjanjian Montevideo, dan tidak perlu memberikan safe conduct pass kepada de la Torre. Analisis singkat mengenai kebiasaan internasional dalam putusan Mahkamah Internasional. Dalam kasus ini, kita mengetahui bahwa hukum internasional dan perjanjian internasional yang melindungi kepentingan dari suatu negara telah dilanggar kepentingannya oleh negara lain yang merupakan anggota dari perjanjian tersebut. Kebiasaan internasional yang telah diketahui sebagai salah satu sumber hukum internasional seperti yang ada pada pasal 38 ayat 1, status Mahkamah Internasional adalah perilaku yang praktek negara-negara yang dilakukan dalam pengadilan internasional yang berlaku secara umum dan telah diakui atau diterima sebagai bagian hukum internasional. Maka dalam penyelesaian sebuah sengketa antar negara, maka harus digunakan hukum internasional. Dalam hukum internasional, suaka merupakan di mana seseorang pengungsi atau pelarian politik
mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari sudah menjadi kebal dari proses hukum yang telah menjerat dari mana pencari suaka tersebut berasal. Suryo Kusumo atau Sumario 1995